Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Bilani Fitri, NIM 2002-153, Prodi Administrasi Publik 1B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Dosen pembimbing, Dosen Risna Dewi, Esos MSP. Baiklah, saya di sini ingin memaparkan materi saya yang berjudul perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi atau perusahaan dan kemudian menyajikan atau mengartikulasikan dengan jelas strategi-strategi atau program, taktik-taktik atau tata cara pelaksanaan program dan operasi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, ada memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dan dalam pengawasan atau kontrol. Selanjutnya ada unsur perencanaan. Yang pertama, ada tindakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Yang keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Yang kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang keenam, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Selanjutnya ada manfaat perencanaan. Pertama, standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang keenam, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Ketujuh, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Baik, kemudian ada keuntungan dan kerugian perencanaan. Keuntungannya adalah, pertama, dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Yang kedua, perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. Yang ketiga, perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua yang dimiliki. Yang keempat, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. Dan yang kelima, perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya adalah, pertama, perencanaan membatasi tindakan dan inisiatif karyawan. Yang kedua, perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan belum pasti. Yang keempat, menghabiskan biaya untuk membuat penghasilan. Dan yang kelima, perencanaan mempunyai penghalang psikologis. Selanjutnya ada tahapan dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
Dan yang keempat, mengembangkan rencana. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.